Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam segmen kita di channel YouTube Sharing Pajak Emenko, yaitu Bijak, bahas isu pajak bersama Emenko. Ya, kali ini kita ditemani kembali oleh narasumber utama kita, yaitu Pak Nurholis. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Gimana Fadil. kabarnya, Pak? Alhamdulillah, dingin tapi sehat ya. Wah, mantap. Baik. Oke. Ya mungkin ini Pak Nur, kali ini di Bijak kita ingin membahas ini, Pak, karena akhir-akhir ini mungkin dari teman-teman yang ada di luar negeri itu mulai muncul adanya keresahan terkait peraturan terbaru, yaitu mungkin ini ya, PMK 18 ya Pak Nur ya? Iya betul, PMK 18 ya. Iya, terkait dengan subjek pajak tentukan itu. Nah itu kan teman-teman di luar negeri itu bingung apakah dia itu karena peraturan baru ini apakah dia harus lapor SPT di Indonesia ini atau enggak. Ada keresahan di sana Ya, ya. ada keresahan di sana itu. Lapor apa enggak nih ya? Nah itu dia Pak. Iya. Mungkin, Betul ya. Ya itu. Memang faktanya ya, faktanya Mas Fadil, ada yang lapor ya, tapi lapornya itu nihil, nggak bayar, karena merasa mereka, saya tidak tinggal di Indonesia kok gitu. Ada yang nggak lapor sama sekali karena takut dipajaki di Indonesia, ya kan? Lalu ada lagi yang lapor apa adanya. Nah ini kira-kira mereka masih kebingungan ya kelihatannya ya. Iya. Nah, ini yang ditanyakan apa nih Mas Fadil? Nah itu mungkin karena tadi kan soalnya ada yang lapor nihil, ada yang lapor segala macam. Nah, itu sebenarnya seharusnya sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri nih, gitu. Harusnya itu dia lapor SPT apa enggak dengan peraturan yang terkait. Betul. Harusnya mereka punya kepastian hukum ya. Iya. Kalau masing-masing beda perlakuannya, ini kan jadi masalah. Di hukum ini jadi nggak adil ya, karena si A bayar, si B nihil, si C nggak lapor sama sekali. Nah ini kan nggak sama perlakuannya. Maka pemerintah harus tegas. Nah, salah satu bentuk penegasan itu ada di PMK 18, Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.03/2021. Kalau nggak salah Februari terbit ya 2021. Di situ ditentukan persyaratan formal ya agar seseorang WNI yang bekerja di luar negeri dimanapun dia di sana itu dianggap subjek pajak luar negeri. Ya, jadi kata kunci dari lapor SPT atau tidak itu tergantung dari status subjek pajak dia, itu subjek dalam negeri atau luar negeri. Kalau dia dalam negeri, konsekuensinya adalah melaporkan SPT. Nah, itu terlepas dari apakah dia bayar pajak apa tidak nantinya. Yang penting dia punya kewajiban lapor. Ya. Yang kedua, kalau dia statusnya ditetapkan menjadi SP luar negeri, subjek pajak luar negeri, maka dia tidak ada kewajiban lapor SPT. Sebesar apapun penghasilan dia di Indonesia. Dengan SPLN, maka hak pemajakan itu tidak ada di Indonesia. Kalau dia punya penghasilan di luar. Ya, jadi yang pertama tadi, jawabannya adalah tergantung status dia apa. SPDN atau SPLN. Gitu. Oke. Berarti kalau misalnya kita sebagai warga negara Indonesia yang ingin gitu Pak, karena kan kita kondisinya sudah bekerja di sana lama gitu, atau yang mungkin setahun atau 5 tahun ya, ada yang mau memulai juga kan, ada yang baru masuk ya di sana di luar negeri gitu. Nah itu untuk mengajukan diri untuk menjadi subjek pajak luar negeri itu gimana Pak? Ya baik, di PMK 18 itu ada pengaturannya bagi yang mau berangkat atau yang sudah lama di sana. Nah kalau yang mau berangkat, ketika dia sudah punya kontrak, sudah berkontrak dengan perusahaan di Malaysia, di Korea misalnya, di Saudi, di Qatar misalnya, sudah megang kontrak, maka dia dianggap sebagai wajib pajak atau subjek pajak yang punya niat untuk meninggalkan Indonesia. Maka secara substansi, maka dia sudah masuk kategori subjek pajak luar negeri, punya niat ya untuk meninggalkan Indonesia. Nah, ketika dia sudah punya kepastiannya dengan kontrak itu, dengan niat itu, maka dia harus mengajukan non-efektif NPWP-nya. Non-efektif ya. Nah, dengan status ini maka dia tidak punya kewajiban lapor. Tapi secara formal statusnya belum SPLN.
Karena untuk mendapatkan syarat formal SPLN itu harus sudah terbukti secara nyata meninggalkan Indonesia 183 hari. Maka nanti yang orang mau berangkat ini harus nunggu 183 hari, baru dia nanti mengajukan surat keterangan menjadi subjek pajak luar negeri. Baru nanti dikasih. Ya, setelah itu nanti dia nggak punya kewajiban SPT, bukan NE lagi. Ya, bukan SPDN yang NE, itu masih SP dalam negeri yang NE itu. Nah, ketika dia sudah punya surat keterangan SPLN, maka dia statusnya secara substansi dan secara formal sudah sah menjadi subjek pajak luar negeri. Ya. Nah, yang kedua adalah orang yang sudah lama di sana. Ini kan aturan terbitnya Februari 2021 kan. Sementara orang-orang kita, WNI yang bekerja di luar negeri, sudah ada yang 5 tahun, 10 tahun. Apakah dia mengajukan NE? Nggak perlu. Langsung dia mengajukan nanti untuk mendapatkan SK SPLN. SK memenuhi syarat sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, kira-kira seperti itu, Mas Farid. Mas, tahu saya kalau dulu ini belum ada ya Pak Nur ya, untuk pengajuan untuk SK SPLN ini. Dulu nggak ada SK tuh nggak ada, sehingga timbul dispute, ya banyak sengketa di situ. Ya, padahal secara substansi sudah bertahun-tahun di luar sana. Secara undang-undang Indonesia nggak berhak sebetulnya. Ya, tapi karena statusnya masih grey, masih abu-abu ya, ini SPDN atau SPLN. Nah, di lapangan terjadi perbedaan pendapat. Kan di antara teman-teman di kantor pajak juga kadang-kadang perlakuannya itu berbeda-beda. Nah, sekarang keluar penegasan itu. Dulu memang nggak ada. Dulu hanya diatur di Per 43 ya Mas ya? Iya, Per 43. Tahun 2011 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu diaturnya hanya cukup NE saja selesai ya. Tapi sekarang sudah berubah. Yang dulu mengajukan NE, sekarang harus melanjutkan mengajukan SK SPLN. Itu ya Mas Faril. Saya sedikit tertarik Pak tadi seperti yang sempat Pak Nur katakan terkait orang yang ingin baru memulai itu kan, baru mulai ya, baru berangkat ya. Dia harus memenuhi jangka waktu 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan ya. Betul, betul. Nah, kalau misalnya dalam jangka 12 bulan itu kan kalau kita sebagai SPDN itu kan ada yang namanya harus lapor SPT tahunan gitu, untuk penghasilannya lah gitu istilahnya. Nah, itu kan dia posisinya belum sah sebagai SPLN. Betul, betul. Nah, itu gimana Pak untuk dia itu? Apakah dia selama itu walaupun dia sudah non efektif ya Pak? Betul, betul. SPT non efektif. Nah, itu dia gimana kewajibannya? Ya, jadi status NPWP non efektif dia masih SPDN. Ya, ini harus kita pahami semua. NE itu statusnya bukan SP luar negeri, belum sah. Secara legalnya, formalnya belum sah karena belum ada surat ya. Tapi secara substansi dia sudah sah sebetulnya. Nah, ketika SPDN-nya itu masih melekat pada dia dengan status NE, maka NE itu akan menghapus kewajiban laporan SPT. Ya, dia hanya mematikan sementara saja, sehingga dia nggak perlu lapor. Ya, nggak wajib lapor. NE itu menghapuskan kewajiban untuk melaporkan SPT. Ya. Tidak usah lapor. Tidak usah lapor. Ya, berarti yang dilaporkan apa nanti kalau misalkan nih ada orang yang berangkat ini karena nggak ngerti aturan, dia nggak mengajukan non efektif. Kan ada tuh. Kan nggak semua orang WNI yang bekerja keluar itu kan punya ngerti aturan pajak. Bahwa ketika berangkat ke sana NPWP-nya harus istilahnya dikembalikan, gitu ya, dikembalikan ya, dititipkan ke kantor pajak. Statusnya NE. Ini nggak semua orang kan tahu. Nah, untuk orang yang belum sempat mengajukan NE, maka sistem atau database di kantor pajak masih menganggap dia ini punya kewajiban SPT. Maka kantor pajak punya hak untuk memberikan surat himbauan, teguran kalau dia nggak menyampaikan SPT. Nah, lalu kalau dia menyampaikan SPT, apa yang diisi? Apakah harus bayar pajak gara-gara dia tidak mengajukan NE? Nah, bayar pajak itu urusan lain. Ya, nah pertanyaannya adalah apakah WNI yang bekerja di Qatar itu ya, atau di Malaysia, atau di Saudi misalnya di sana, hak pemajakannya ada di Indonesia atau di sana? Ketika hak pemajakan atas penghasilannya, menurut ya perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Korea misalnya, hak pemajakan pegawai ini ada di sana, maka SPT kita isinya juga tetap nihil. Nggak boleh bayar pajak di sini, karena hak pemajakannya ada di sana. Karena di sana pun kan ada undang-undangnya. Orang yang sudah 183 hari lebih di Korea,
di Qatar, di Malaysia, itu hak pemajakannya di sana. Di sana harus punya NPWP juga, sama dengan orang asing yang ada di Indonesia, ya kan? Nah, maka SPT karena statusnya masih SPDN wajib. Tapi apakah harus bayar pajak di sini? Tidak. Karena penghasilannya di sana. Itu hak pemajakannya di sana. Tapi untuk keamanan kita, karena kan kita beli aset di sini, kita punya tabungan di sini. Kalau kita nggak mengisi penghasilannya, apa resikonya? Nah, orang pajak akan menganggap, lu ini ada aset, dari mana uangnya? Maka di SPT harus dimunculkan di dalam bagian penghasilan yang tidak kena pajak. Ya, jadi nggak boleh dipajaki. Itu ya. Oke, siap Pak Nur. Lumayan menjawab. Ya. Menjawab. Udah nggak resah lagi ya teman-teman ya kalau mendengar channel kita ini ya. Iya, lumayan lah, udah tercerahkan. Baik. Ya. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman di sana. Kalaupun melapor SPT, nggak usah khawatir, lapor saja bagi yang belum NE ya. Tapi isinya adalah penghasilan yang bukan objek pajak. Kena pajak hanya kalau dapat penghasilan dari Indonesia. Ya, itu yang harus bayar pajaknya ya. Jangan lupa nyangkulnya di sini, ya maka harus berkontribusi di Indonesia. Nyangkulnya di sana, ya kontribusinya di sana, begitu ya. Begitu. Oke. Ya, mungkin itu saja sebenarnya Pak Nur di sesi yang pertama ini untuk pertanyaan-pertanyaannya ya, untuk menjawab sedikit keresahan yang mudah-mudahan tidak resah lagi ya Mas ya. Sudah mesam-mesam lah istilahnya. Wah, sudah senyum lah, lega ya. Nah, mungkin itu saja dulu Pak Nur untuk kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya di pagi ini. Sangat membantu sekali dan mencerahkan. Itu saja. Ya, mungkin cukup sekian. Mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang menonton, barangkali ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung saja komen di bawah ya. Di bawah. Komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Oke. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.